Oke, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, senang sekali kalau saya boleh kembali lagi di tempat ini. Tanpa terasa kita ada di penghujung tahun 2023. Banyak hal yang saya percaya kalau kita renungkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti sampai dengan akhir tahun ini. Tuhan akan terus bekerja buat kehidupan kita di tahun-tahun selanjutnya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, dikatakan dibentuk kembali oleh Tuhan. Bulan Desember, tapi kita belajar dibentuk kembali oleh Tuhan. Saya percaya bahwa tema ini tidak begitu saja ada, tapi tema ini sesuai, bahwa tema ini mengingatkan kembali selama 1 tahun ini seperti apa Tuhan membentuk kita. Dan tahun-tahun ke depan juga saya percaya pasti Tuhan juga tetap akan membentuk kita. Kenapa? Karena firman-Nya dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, Oke, Kejadian 1 ayat yang 26 dikatakan, mari sama-sama kita baca firman-Nya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman ini mengajarkan, mengingatkan kembali buat kita semua yang hadir siang hari ini, bahwa rancangan Tuhan, desainnya Tuhan buat kehidupan kita itu sempurna. Karena dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba lihat kanan kiri depan belakangnya, katakan kamu itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Ayo coba dulu, kanan kiri depan belakang, kamu itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena firman-Nya ngomong menurut gambar dan rupanya Tuhan. Oke? Bukan cuma itu, Tuhan bahkan memberikan kepada kita kehendak bebas. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setelah Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan kita bukan hanya jadi sebagai seperti halnya robot, alat. Ketika diklik maju, maka maju. Mundur, mundur. Belok kiri, belok kiri. Bukan. Tapi Tuhan sesudah menciptakan kita sempurna, Dia juga memberikan kepada kita kehendak bebas untuk kita berkuasa atas bumi. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin sudah sering firman ini kita dengar, tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa ini satu konsep dasar yang harus selalu kita pegang. Kita itu berharga, kita itu bernilai, kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Bahkan kita oleh Tuhan diberikan kehendak bebas untuk berkuasa atas bumi ini. Namun, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rancangan yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita, desainnya Tuhan, itu tidak tergenapi. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Rancangan Tuhan sempurna, keren, ganteng, cantik, gagah. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, maka menghancurkan rancangan Tuhan tersebut. Tapi kabar baiknya, berita baiknya, Tuhan tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah buat dunia ini, kita ada di bulan Desember, Allah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk apa? Menjadikan manusia menjadi sempurna lagi. Kesalahan dosa itu ditebus.
Jadi kalau kita memperingati Natal sebentar lagi, Natal bukan hanya berbicara tentang kado, berbicara tentang kandang ternak, palungan, berbicara tentang orang Majus, berbicara tentang bayi yang lucu. Enggak. Natal berbicara caranya Tuhan untuk mengembalikan kita menjadi sempurna lagi. Langkah pertamanya Tuhan untuk mengembalikan kita menjadi sempurna lagi. Karena apa? Dia lahir, datang, dia hadir di muka bumi ini untuk menebus dosa Bapak Ibu, saudara dan saya. Oke? Nah, kemudian kehidupan kita akan mulai kembali dibentuk. Amin. Sampai di sini dulu. Kenapa sih kita mesti dibentuk kembali oleh Tuhan? Pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kenapa ya Tuhan itu mesti membentuk kembali hidup kita? Saya simpulkan ada dua hal. Yang pertama, untuk mengembalikan kehidupan kita kepada rancangan awalnya Tuhan. Reset. Jadi sesuatu yang salah sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Lebih baik apa? Reset ulang. Reboot. Kalau kita punya gadget, error, dipencet nggak bisa, digerakin nggak bisa, ada yang pernah mengalami itu? Maka yang dilakukan apa? Reset, reboot. Atau zaman dulu masih baterainya bisa dibuka, zaman handphone jadul, maka dicopot baterainya. Oke? Jadi apa tujuannya? Mengapa masih dibentuk kembali? Ini mengembalikan kehidupan kita kepada rancangan awalnya Tuhan. Wah, udah terlalu berantakan lah. Lebih baik reset. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara kita yang merasa, aduh hidupku udah kacau, ini udah jauh dari Tuhan, udah gak ngerti ini mesti gimana. Kabar baiknya, Tuhan mau selalu membentuk hidup kita. Siap gak kita reset kembali hidup kita? Mulai dari nol ya. Amin. Yang kedua, memaksimalkan tujuannya adalah memaksimalkan kehidupan kita sesuai dengan rancangannya Tuhan. Dalam kerajaan Allah nggak ada tuh istilah, aduh enggak lah, saya sudah berumur, saya sudah dewasa, saya sudah tua, lebih baik yang muda-muda saja. Enggak. Dalam kerajaan Allah, Tuhan menciptakan kita sempurna, berguna dari awal sampai dengan akhirnya. Nggak ada ngomong, udah lelah jalani hidup, udahlah nggak bisa lagi. Enggak. Kita masih punya waktu. Karena Tuhan merancang kita berguna dari awal sampai dengan akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah senior, om tante, oma opa, percaya kehidupan oma opa, om tante masih berguna sampai dengan akhirnya nanti. Pertanyaannya, apakah kita mau dibentuk kembali oleh Tuhan? Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita siap dibentuk lagi oleh Tuhan? Apakah kita siap reset kembali kehidupan kita? Apakah siap kita untuk memaksimalkan kembali kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang 3 hal. Respon yang harus kita lakukan saat Tuhan membentuk kehidupan kita. Ada 3 hal yang sama-sama kita mau belajar. Gimana sih kita mesti merespon ketika Tuhan membentuk kembali kehidupan kita? Yang pertama adalah kita mesti memiliki kerelaan hati. Rela hati dulu. Untuk meriset kembali kehidupan kita dari awal. Rela nggak kamu tinggalkan semua yang salah itu? Rela nggak kamu tinggalkan semua yang nggak benar dalam kehidupanmu? Rela nggak kamu tinggalkan yang secara dunia ini mungkin enak rasanya, tapi secara kebenaran tidak?
Rela nggak? Kita mau belajar merespon. Yang pertama adalah kerelaan hati. Kerelaan hati berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah melihat dengan benar, kemudian mendengar dengan benar, dan berpikir dengan benar. Waktu kita melihat, mendengar, dan berpikir dengan benar, maka akan menghasilkan kerelaan hati. Iya gitu? Ayo kita sama-sama lihat. Yang pertama, melihat dengan benar. Oke, sebentar. Melihat dengan benar. Oke. Ayatnya dari Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Kalau kita baca di sini, maka ini menceritakan tentang kisah 12 pengintai. Ingat Bapak Ibu Saudara tentang kisah itu? Bahwa Musa mengirim 12 pengintai. Kemudian laporlah ke-12 pengintai itu kepada Musa. Yang 10 ngomong gini. Kalau lihat di ayatnya yang 10 ngomong gini, saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah. Musa, ngeri. Negeri yang di sana itu ngeri. Orangnya sadis-sadis. Bahkan dia memakan penduduknya sendiri. Orangnya gede-gede. Nggak mungkin lah Musa kita bisa menempati negeri itu. Tapi yang 2 ngomong gini. Musa, memang benar yang diomongin 10 tadi. Tapi negeri itu penuh susu dan madu. Dan kalau saya bahasakan, kita maju. Kita bisa. Karena kita punya Tuhan. Kita sudah melihat Tuhan yang menyertai kita. Itu kata Yosua dan Kaleb. Jadi untuk kita mau dibentuk kembali, untuk kerelaan hati, kita mesti bisa melihat dengan benar. Bukankah seringkali waktu tantangan itu muncul, persoalan itu muncul, yang kita lihat hanya masalah-masalahnya terus? Aduh susah, kalau ini nggak ada jalan keluarnya lah. Udahlah, nggak mungkin. Bukankah setiap kita menghadapi masalah dan persoalan seakan-akan yang ada di depan kita itu gelap semua? Saya pernah mengalami itu. Dan saya percaya orang-orang yang pernah mengalami kesusahan, kesulitan akan melihat hal yang sama. Tapi firman ini ngomong, kamu mesti melihat dengan benar. Melihat dengan benar itu gimana? Contohnya, waktu persoalan datang, kita bisa ngomong gini, oke Tuhan, aku tahu bahwa persoalan ini mengingatkan aku kembali untuk aku berbalik kepada Engkau. Aku tahu Tuhan bahwa persoalan ini pasti akan berakhir. Sekalipun persoalan ini masih terus-terus bertubi-tubi datang dalam kehidupanku, tapi aku percaya, aku yakin bahwa musimnya akan segera berganti. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku taruh imanku, aku taruh pengharapanku di dalam Engkau. Tuh, melihat persoalan dari sudut pandang yang lain, bukan dari sulitnya, tapi gini, bukankah ketika persoalan datang kita sedang dekat dengan mujizatnya Tuhan? Amin. Bukankah kita sedang dekat untuk mengalami Tuhan? Amin. Jadi kita mesti lihat dari sudut pandang yang benar. Ketika persoalan datang, tantangan datang, kita lihat, oke, ini sedang membentuk aku lagi. Ini yang membuat aku akan semakin maksimal. Ini sedang meriset kembali kehidupanku. Yang kedua, kita mesti mendengar dengan benar. Yohanes 4 ayat 31 sampai 35 dikatakan, saya bacakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seseorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Yesus ngomong, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Terus murid-murid salah dengar.
mendengarnya salah. Wih, siapa yang ngasih makan Tuhan Yesus? Firman ini mengajarkan supaya kita mendengar dengan benar. Bukankah seringkali kita hadir dalam ibadah ketika firman itu berbicara kepada kehidupan kita? Waktu kita lihat YouTube, ketika firman itu berbicara pada kehidupan kita. Waktu kita dengar radio, ketika firman itu berbicara pada kehidupan kita. Respon kita seringkali, lebay. Berlebihanlah pembicara ini. Sukanya nyepet-nyepet ke saya. Ngapain sih firman harus dipakai untuk nyepet-nyepet ke saya? Itu cuma ngomong aja. Jalaninya mah gak semudah itu. Belum tentu juga pendetanya, pembicaranya kalau mengalami hal yang sama akan melakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa ketika firman itu berbicara kepada kita, kita mesti mendengar dengan benar. Kita mesti katakan dalam hati kita, dalam diri kita, iya Tuhan, ini buat aku. Terima kasih sudah berbicara ini untuk kehidupanku. Iya Tuhan, aku dengar firman itu. Biarkan firman itu jadi kekuatan buat kehidupanku. Iya Tuhan, aku dengar firman itu. Dengan firman itu imanku bangkit, pengharapanku bangkit. Aku percaya pasti ada jalan keluar. Jangan sebaliknya, tapi dengar dengan benar bagaimana firman berbicara pada hidup kita. Kemudian yang ketiga, adalah mesti berpikir dengan benar. Seseorang yang dipenuhi oleh pikiran yang negatif akan cenderung bersungut-sungut, marah, dendam, dan mudah putus asa. Namun orang yang mampu berpikir dengan benar akan mudah menerima masukan dan nasihat. Tadi jalannya itu adalah melihat, mendengar. Waktu kita sudah melihat, waktu kita sudah mendengar, maka kita mesti berpikir dengan benar. Mesti pikiran kita itu ditempatkan pada tempat yang benar. Karena ketika pikiran negatif cenderung bersungut-sungut. Ilustrasi saya tadi, bukanlah itu, bukan aku. Udahlah, gak usah itu. Belum tentu orangnya yang ngomong juga bisa melakukan. Gak usah sok suci lah. Kalau ada saudara kita, orang tua kita mungkin yang memberitahu, kita ngomong, gak usah sok gitulah mah, Pak. Mama papa mah gak ngerti keadaan sekarang. Tapi firman itu sedang ngomong, maka kita mesti berpikir dengan benar. Waktu apa yang kita lihat, kita memandang benar. Waktu yang kita dengar benar. Waktu kita gunakan pikiran kita dengan benar, maka akan menghasilkan kerelaan. Korintus 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalimat yang terakhir dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita yang mulai aneh-aneh itu mesti ditawan di dalam Kristus. Waktu kita berbicara dibentuk oleh Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang kesulitan saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi di tengah-tengah kelimpahan kita, itu pun kita juga sedang dibentuk oleh Tuhan. Tetapkah kita rendah hati? Tetapkah kita mempunyai pikiran yang benar? Atau jangan-jangan waktu hidup susah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu mulai diberkati, pikirannya mulai, duitku banyak, mobilku lebih dari satu, kelihatannya jangan cuma satu deh istri. Bukankah itu seringkali terjadi? Halo? Saat diberkati, dia lupa bahwa di tengah-tengah berkat kelimpahan pun Tuhan membentuk. Juga sama bisnis, mulai diberkati, mulai pikirannya, wah aku bisa bisnis itu, bisa bisnis 1, bisa bisnis 2, bisa bisnis 3. Nah pokoknya cuan. Lupa, bener gak bisnismu? Seturut dengan kehendak Tuhan gak bisnismu? Menyengsarakan kehidupan orang lain gak bisnismu? Lupa,
Yang dipikir langsung cuan. Nggak masalah, yang penting aku setiap bulan aku perpuluhan sama Tuhan. Nyogok Tuhan lewat perpuluhan kita. Nggak. Jadi kita mesti menawan pikiran kita di dalam Tuhan, dalam firman. Menawan tuh pikiran kita ditaruh dalam selnya firman dulu. Supaya nggak bisa keluar dari kebenaran. Waktu kita mulai memikirkan nggak benar, firman tuh ngomong bukan itu. Coba kamu renungkan lagi. Kelihatannya salah kalau kamu ambil tawaran temanmu yang ngajak bisnis ini. Ilegal itu. Nggak mendatangkan berkat buat kehidupanmu. Itu tuh menawan dalam pikiran. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Setelah kita punya kerelaan hati, yang kedua, maka kita harus mau mengikuti prosesnya. Udah nih rela, tapi nggak mau ngikutin prosesnya. Tuhan Yesus pun sudah mencontohkan hal yang sama. Waktu Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, dia berdoa. Oke, kisahnya itu masih ingat Bapak Ibu? Sampai berpeluh darah. Terus dia ngomong apa? Bapak, kalau boleh, cawan ini berlalulah daripadaku. Bahasa gampangnya gini, kalau boleh Tuhan, gantilah ceritanya ini. Gak perlu aku harus memikul salib, dicambuk dan lain sebagainya. Tuhan, pakailah cara yang lain. Tuhan Yesus pun ngomong gitu. Tapi apa? Tuhan Yesus tetap mengikuti prosesnya. Kebayang gak kalau Tuhan gak ngikutin prosesnya sampai dengan kayu salib, sampai dengan dia dikubur, sampai dengan dia bangkit dan naik ke surga? Maka karya penebusan tidak akan pernah terjadi. Kehidupan kita tidak akan pernah mengalami kesempurnaan kembali. Gak pernah mulai dari nol lagi. Oke, untuk mengikuti proses kita mau lihat dua hal. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan Tuhan. Yang kedua adalah bertindak dengan benar. Kita mau lihat, kita mau belajar menyelaraskan dengan Tuhan. Menyelaraskan dengan Tuhan. Bukan tentang apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Saya tulis di sini, 90% masalah dalam hidup kita disebabkan oleh keputusan-keputusan yang salah. Oleh sebab itu, kita harus memperbaharui kembali hidup kita dan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Persoalan yang seringkali datang dalam hidup kita 90% karena keputusan-keputusan yang salah. Waktu kita mengalami tantangan, uang sekolah belum dibayar, listrik belum diisi tokennya, terus bunyi, tit, tit, tit. Banyak hal. Banyak hal. Kita mesti menyelaraskan dengan Tuhan. Kalau enggak, maka yang muncul akan ini. Mudah. Uang sekolah belum dibayar, listrik bunyi, cari gadgetmu, cari aplikasi, daftarkan lewat KTP, kemudian 10 menit kemudian akan ada transferan ke rekeningmu. Pinjol. Itu seringkali sekarang sedang dihadapi rekan-rekan kami, teman-teman saya, teman-teman kami. Banyak yang mengalami hal itu. Tidak diselaraskan sama Tuhan. Cari cara yang gampang. Udahlah susah kok. Mesti bayar sekolah, mesti bayar tagihan. Banyak cicilan yang harus dibayar. Di mana itu Tuhan? Lebih baik aplikasi menjawab aku. Tapi efeknya keputusannya salah. Justru bukan mendatangkan solusi, tapi mendatangkan permasalahan yang berkepanjangan. Padahal aku minjemnya cuma 1 juta. Kok seminggu sudah jadi 2,5 juta? Sebulan kok tagihannya tiba-tiba jadi 10 juta? Kok bulan kedua kok tiba-tiba jadi 15 juta? Gimana aku bayarnya? Gimana? Semua diteleponin tuh, diteror.
jadi repot kehidupannya, justru malah jadi semrawut kehidupannya. Tapi kita mesti belajar, ikuti prosesnya Tuhan, itu selaraskan dengan Tuhan. Dalam contoh persoalan yang tadi saya angkat, contohnya, mesti gimana nih keadaan kesulitan keuangan sekarang? Kita bisa apa? Bisa bikin kue. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau bikin kue. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa, aku memberkati kueku dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kue yang aku buat setiap hari laku terjual dalam nama Yesus. Aku percaya. Selaras sama Tuhan. Sudah bikin kue, nggak bisa, masih nggak bisa. Tuhan, aku punya cara yang lain. Aku bikin mie. Aku berdoa, Tuhan, Engkau memberkati setiap mie yang aku buat. Lewat cara ini Engkau akan menolong kehidupanku. Engkau akan memberkati kehidupanku. Tagihan-tagihan akan bisa terbayar. Uang sekolah akan bisa terbayar. Tolong aku Tuhan. Aku berusaha, Engkau memberkati aku. Itu selaras sama Tuhan. Ngikuti prosesnya. Tapi nggak pasrah, diikuti. Selaraskan sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau bukan secara yang singkat. Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mesti percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Pengertian kita tadi udah cara singkat, cara gampang, 10 menit langsung tertransfer ke rekeningku. Tapi imbasnya, efeknya yang tadi. Tapi kembali saya mau mengingatkan, tidak ada kata terlambat bersama Tuhan Yesus. Mau nggak kita direset ulang, diperbaharui ulang sama Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mesti bertindak dengan benar. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selanjutnya Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi tindakannya benar. Sesudah diselaraskan sama Tuhan, tindakannya benar. Tindakan benar itu berbicara gini, waktu jalan satu belum ketemu, jangan menyerah, ambil jalan kedua. Waktu jalan kedua belum ketemu, jangan menyerah, ambil jalan yang ketiga. Yang ketiga belum ketemu, jangan menyerah, ambil jalan yang keempat. Sampai ke 10, sampai ke seterusnya. Sampai Tuhan menunjukkan jalan buat kehidupan kita. Itu tindakannya benar. Waktu kita putus asa, sebentar lagi Tuhan ngomong, ini, satu langkah lagi, ketemu jalanmu. Ketemu jalan keluarmu. Ketemu persoalanmu tentang pasanganmu. Ketemu persoalanmu tentang hubunganmu sama orang tua. Ketemu persoalanmu tentang keuanganmu. Ketemu persoalanmu tentang pekerjaanmu. Ketemu persoalan jalan keluar untuk bisnismu. Sebentar lagi kita mesti bertindak dengan benar. Waktu mungkin ada yang sudah cari pekerjaan, wah kok aku sudah nganggur berbulan-bulan, udah banyak pekerjaan yang aku lamar. Hei, bertindak dengan benar. Justru di situasi itu kita ngomong pada diri kita, oke Tuhan, kalau sudah 3 bulan yang lalu aku nyari kerja sampai dengan hari ini belum, enggak masalah. Aku tetap beriman, aku tetap berpengharapan padamu. Akan kubuat CV lebih banyak lagi, supaya aku punya peluang untuk kerja di tempat yang lebih baik. Jangan menyerah. Jangan-jangan langkah yang terakhir yang kita lakukan itu adalah jalannya Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Setelah kita mengikuti prosesnya, tadi kan dikatakan saya poin pertama kita mesti rela. Kedua adalah kita ikuti prosesnya. Kemudian yang ketiga, kita mesti menaruh iman kita
pada Tuhan. Saya katakan bahwa ketika kita mengalami tantangan, ketika kita dibentuk kembali oleh Tuhan, seakan-akan gak nyaman. Tapi yang ketiga, kita mesti menaruh iman kita kepada Tuhan. Menaruh iman kepada Tuhan berbicara tentang dua hal. Mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Ini ayat yang saya lihat, saya selalu pegang bahwa ayat ini tuh lengkap, paket lengkap. Kalau vitamin itu vitamin lengkap. Di sini diterjemahkan sesuatu yang luar biasa. Kita mau sama-sama baca bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tuhan kasih wanti-wanti. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi dia ngomong, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tadi saya ngomong, saya pernah mengalami kesulitan. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan. Selama kita hidup, kita pasti mengalami kesulitan sampai dengan akhirnya. Oke? Dan Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, apa ini? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita cermati kembali, kita baca kembali. Ayat yang pertama 7 ngomongin, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nggak peduli khawatir yang besar, khawatir yang sedang, sampai khawatir yang kecil. Tuhan ngomong, serahkan semua kepada Dia. Seringkali kita nggak yakin yang diserahkan sama Tuhan, yang menurut kita, aduh Tuhan udah nggak kuat kalau yang ini, Tuhan aja lah ya. Tuhan Yesus bukan helper, bukan. Tapi Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan ngomong apa? Serahkan semuanya sama aku. Serahkan semuanya sama aku. Terus yang selanjutnya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara punya esensi yang sangat dalam. Buat saya pribadi, kata memelihara ini lebih berarti daripada sekedar hadiah atau mujizat. Di sini siapa yang punya peliharaan di rumahnya? Anabul, mungkin dogi, mungkin kucing, mungkin burung, mungkin ikan. Ada yang punya? Ada ya yang punya. Kebayang nggak kalau yang punya peliharaan? Setiap pagi apa yang dilakukan? Waktu kita punya peliharaan, maka kita memikirkan dikasih makan apa ya? Betul? Kandangnya harus bersih. Kalau yang punya dogi, punya kucing, pagi bangun tidur, kemudian buka kandangnya doginya, kucingnya, biarkan dia kencing. Kemudian kita kasih makan. Yang punya burung, turunin kandangnya, buka kerodongnya, buka kurungannya, taruh di karamba biar burungnya mandi, terus nungguin. Kalau enggak pakai karamba, ya disemprot-semprot. Habis dimandiin, dijemur. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk itu? Bahkan yang lucu lagi, kita rela ngambil kotoran peliharaan kita untuk kita buang. Yang punya peliharaan kebayang ya. Kami juga punya peliharaan, ngerti rasanya. Kalau Dilan ngomong, rindu itu berat, biar aku saja. Yesus ngomong, memelihara itu berat,
biar Yesus saja. Memelihara itu berbicara tentang kesinambungan dan tidak pernah terlambat. Waktu kita mau liburan, yang punya peliharaan, yang dipusingin apa? Gimana nih nitipinnya ya? Titipin ke siapa ya? Yang kasih makan siapa ya? Bahkan waktu kita pergi pun liburan, kita mikirin apa? Peliharaan kita. Gimana ya? Udah makan belum ya? Makanya dikasih nama anak bulu, ya kan? Mirip-mirip halnya dengan anak, dipikirin. Tapi itu memelihara. Jadi gini, ayat ini menyadarkan kita, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut, karena firman-Nya ngomong, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Tidak akan pernah terlambat waktunya, dan akan terus itu dilakukan sama Tuhan. Yesus ngomong, memelihara itu berat, biar Yesus saja katanya. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yes. Kemudian mempercayai Tuhan juga apa? Tadi waktu tantangan kita masih terus muncul. Aduh Tuhan, kok nggak selesai ya? Yang mau kita lakukan, mau menyerah atau kita mau ngomong gini, oke Tuhan, aku percaya. Kalau ini belum selesai, berarti Engkau sedang memperlengkapi aku lebih lagi. Kalau muncul tantangan lagi, maka kita ngomong gini, oke Tuhan, Engkau sedang meneguhkan aku lebih lagi. Semakin sulit, oke nggak apa-apa Tuhan, aku mau ngomong bahwa Engkau sedang menguatkan aku lagi. Dan yang terakhir, kita bisa ngomong gini, aku nggak pernah takut ketika masalah datang, ketika persoalan datang, karena aku sudah kokoh bersama dengan Tuhan. Itu mempercayai Tuhan sepenuhnya, nggak perlu ragu. Yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nilai kehidupan orang percaya adalah selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Sebagai tanda kita mempercayai Dia dalam segala proses dan kondisi yang diizinkan kita lewati. Dalam mengucap syukur kita mengekspresikan keyakinan kita akan kesetiaannya untuk kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kesulitan keuangan, bisakah kita tetap ngomong, terima kasih Tuhan, sekalipun kantongku kosong, tapi aku masih bisa hidup. Sekalipun tagihanku belum terbayar, tapi keluargaku masih utuh. Sekalipun kesulitan makan kami, tapi aku masih punya suami yang setia buat kehidupanku. Bisakah kita ngomong seperti itu? Karena dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Begitu juga waktu kita diberkati, diberi kelimpahan, kita mesti ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku, memberikan aku kelimpahan. Ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu, biar uang ini, berkat ini bisa aku kelola untuk memuliakan Engkau. Ajar aku enggak jadi orang yang licik. Ajar aku untuk menjadi bukan orang yang munafik. Ajar aku memiliki kerelaan hati, kerendahan hati, sehingga setiap hal yang Kau percayakan kepadaku, aku bisa bertanggung jawabkan. Mengucap syukur. Atau kita malah ngomong, sudahlah, nggak perlu lagi pokoknya, semuanya kan Tuhan sudah percayakan sama kita. Kita pakai aja pikiran kita, nggak usah tanya-tanya lagi sama Tuhan. Tuhan sudah berkarya lewat pikiran kita. Kita mesti mengucap syukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Yang pertama, saya undang pemain musik dan pemuji. Kita mesti memiliki kerelaan hati.
Kemudian yang kedua, kita mau mengikuti prosesnya. Dan yang ketiga, kita mesti menaruh iman kita kepada Tuhan. Siap?